Shalom saudara, kembali lagi bersama dengan saya Monica dari Spirit of Servant. Tema renungan pada saat ini adalah toxic relationship. Seorang psikoterapis Dr. Sherry Jacobson, pendiri Harley Therapy, pernah berkata, sebuah hubungan yang toksik pada dasarnya adalah hubungan yang secara fundamental tidak sehat dan menyebabkan dirimu atau orang lain terluka secara mental atau bahkan fisik. Saudara, pernahkah saudara berada dalam suatu relasi atau suatu hubungan yang di mana saudara mengalami hal-hal sebagai berikut? Yang pertama, selalu dianggap salah oleh pasangan. Yang kedua, selalu merasa tidak percaya diri. Yang ketiga, selalu membuat alasan untuk perilaku buruk. Yang keempat, merasa lelah sepanjang waktu. Yang kelima, sulit untuk rileks dan menjadi diri sendiri. Yang keenam, terjadi manipulasi, melakukan pelecehan verbal atau mengontrolmu secara paksa. Yang ketujuh, cemburu berlebihan. Yang kedelapan, hubungan yang kompetitif. Yang kesembilan, mengancam hubungan. Dan yang ke-10 bertengkar tentang hal yang sama berulang kali. Jika saudara pernah atau bahkan sekarang mengalami ciri-ciri tersebut, mungkin saudara sedang ada dalam keadaan yang disebut sebagai toxic relationship. Jika saudara sedang berada dalam keadaan relasi yang toksik ini, bagaimana saudara bisa keluar dari hubungan tersebut? Saudara, bersyukur firman Tuhan memberikan jalan keluar tentang hal ini. Dalam Alkitab 1 Korintus 15 ayat 33-34, firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu." Saudara, jelas firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Relasi yang buruk selalu merusakkan kebiasaan yang baik, termasuk dengan toxic relationship ini. Saudara, jika saudara sedang ada dalam keadaan seperti ini, Alkitab memberi jalan keluar. Yang pertama, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Yang pertama, sadarlah. Saudara, ketika kita sudah berada dalam relasi yang toksik ini, terkadang cenderung kita telah tertutup pikiran kita, telah tertutup mata kita dengan apa yang sudah kita jalani selama dalam kurun waktu yang cukup lama dalam hubungan yang toksik ini. Dan terkadang kesadaran kita telah dikontrol oleh hubungan tersebut. Sehingga terkadang kita sulit untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk untuk diri kita maupun untuk orang lain. Tetapi firman Tuhan berkata saat ini bahwa sadarlah, artinya bahwa kita harus menyadari ketika kita sedang menjalani hubungan, ternyata hubungan itu merusakkan diri kita ataupun orang lain, kita harus menyadari hal itu. Sehingga kita tidak akan terus larut dalam hubungan yang toksik tersebut. Yang kedua, apa yang dikatakan Alkitab? Jangan berbuat dosa lagi. Cenderung ketika kita berada dalam suatu relasi yang toksik, kita akan berada dalam suatu kondisi di mana kita akan sering berbuat dosa. Contoh, ketika kita menjalin hubungan yang cenderung di dalamnya kita suka menipu, suka berbohong, artinya bahwa kita cenderung untuk selalu berbuat dosa. Oleh karena itu, Alkitab mengingatkan untuk jangan berbuat
dosa lagi. Artinya jangan lagi kita berada dalam suatu lingkaran yang akan terus membuat kita berbuat dosa. Dan yang ketiga, apa yang dikatakan oleh Alkitab, ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Artinya bahwa ketika sebuah hubungan tidak didasarkan oleh pengenalan akan Allah, itu akan merusakkan relasi kita. Karena hanya Allah lah sumber kebenaran. Sehingga supaya kita mengerti apa yang benar, apa yang baik yang harus kita lakukan, kita harus mengenal Allah. Bagaimana kita harus mengenal Allah? Ya, kita harus mengerti atau kita harus juga membaca kebenaran Allah, yaitu di dalam Alkitab. Oleh karena itu, mari belajar untuk terus mengenal apa yang dikehendaki Allah melalui kebenaran firman Tuhan. Saudara, jika saudara saat ini sedang berada dalam keadaan di mana saudara sedang mengalami toxic relationship, ingatlah firman Tuhan berkata, sadarlah, jangan berbuat dosa, dan mengenal Allah. Semoga bagian ini boleh memberkati kita dan boleh menguatkan kita. Terpujilah Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.